Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Istana itu memiliki 5 lantai, dan Chu Feng perlahan-lahan berjalan. Ketika dia berjalan ke lantai 2, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, dan dia merasakan gelombang api jahat datang dari bawah perutnya. Saat melihat ke atas, sebuah tonjolan kecil tiba-tiba saja terangkat. Mengutuk, apa yang terjadi? Chu Feng sedikit terdiam. Dia dengan cepat meluruskan jubah panjangnya, dan menutupi tonjolannya. Karena kalau Su Rou melihatnya, dia pasti akan dicap sebagai bajingan. Lalu, Chu Feng melanjutkan perjalanannya ke atas. Namun, ketika dia tiba di lantai 3, bagian bawahnya semakin menonjol. Tonjolan itu membuat Chu Feng sangat tidak nyaman. Meskipun ia berada di puncak masa mudanya, dan sebuah tonjolan yang mencuat adalah suatu hal yang normal, itu adalah pertama kalinya dia merasa sangat kesulitan. Sial, ini tidak benar. Apakah ada beberapa suplemen besar dalam pesta yang merangsang sifat pria aku? Pikir Chu Feng. Chu Feng sadar bahwa ada sesuatu yang salah, dan bahwa dia tidak dalam kondisi normal. Pada saat itu, lehernya tebal dan mulai merah. Darah di tubuhnya mulai mendidih, seolah-olah beberapa api yang tidak jelas menyalakan seluruh tubuhnya dengan api. Api gelap itu adalah api jahat. Api itu memenuhi otak dengan keinginan, dan membuat orang ingin melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Jika api itu tidak dibuang, maka api itu akan membahayakan tubuh. Sepertinya makanan benar-benar tidak bisa dimakan secara acak. Chu Feng agak cemas, dan dia dengan cepat memutar energi spiritual di dalam tubuhnya, itu untuk menekan api jahat di dalam tubuhnya. Harus dikatakan bahwa, kekuatan energi spiritual benar-benar hebat. Dengan begitu, ini benar-benar memiliki efek. Merasa bahwa keinginannya yang mendidih sudah terkendali, barulah ia berani untuk terus naik. Namun, ketika Chu Feng tiba di lantai 4, gelombang aroma tiba-tiba melayang dari lantai 5. Aroma itu tampaknya berasal dari bunga tertentu, dan itu menyebabkan orang tersesat di dalam keharumannya. Chu Feng tidak bisa mengendalikan dirinya, dan dia pun tertarik dengan keharumannya. Chu Feng segera mempercepat langkahnya. Tetapi saat dia berjalan ke lantai 5, Chu Feng mendengar suara percikan air dan uap menerkam ke wajahnya. Saat itu Chu Feng mulai panik, dan dia secara tidak sadar memikirkan kemungkinan terburuknya. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal semacam itu, tapi sepertinya itu adalah tempat mandi wanita. Sampah. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritualnya dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, ia kehilangan semua energi spiritualnya, dan seolah-olah kultivasinya disedot oleh seseorang. Itu seperti kultivasinya yang diperoleh selama bertahun-tahun, kini telah menghilang semuanya. Jika itu adalah situasi normal, mungkin Chu Feng akan menenangkan dirinya. Karena dia menemukan alasan mengapa kultivasinya menghilang. Namun, Chu Feng pada saat itu benar-benar panik, karena keinginan yang ditekan oleh energi spiritualnya, kini melonjak keluar lagi. Keinginan itu bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu keinginan kuatnya menghantam otaknya, dan Chu Feng merasa bahwa dia akan segera kehilangan rasionalitasnya. Dia tanpa sadar bersiap untuk meninggalkan tempat itu, atau dia merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Gedubrak. Saat dia panik, Chu Feng tidak sengaja menjatuhkan vas bunga. Meskipun tidak pecah, itu tetap membuat suara yang jelas. Siapa? Tepat pada saat itu, suara wanita yang tajam namun manis tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara Su Rou. Jangan datang, teriak Chu Feng tanpa sadar, karena dia hanya dengan mendengar suara Su Rou, dan dia juga tidak bisa menahannya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan, ketika melihat Su Rou yang seperti roh rubah? Chu Feng, apakah itu kamu? Tanya Su Rou. Setelah mendengar suara Chu Feng, Su Rou menjadi santai, dan menurunkan penjagaannya. Setelah suara percikan air terdengar, langkah kaki dengan cepat mengikuti.
Pada saat itu, Chu Feng ingin sekali pergi. Tetapi ketika dia melihat sosok memikat di dalam uap, dia tidak bisa menahan pergerakannya. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya yang tertutupi dengan api iblis ke arah sosok cantik itu. Lalu, Su Rou melangkah keluar dari uap. Dia memiliki handuk putih yang menutupi tubuhnya, dan tubuhnya yang menggoda telah diuraikan. Bahu dan kakinya yang seputih salju pun terungkap. Rambutnya yang basah dan panjang segera tersebar di bahunya, dan tetesan air ada di kulitnya yang ramping, lembut, dan juga halus, saat itu perlahan-lahan mengalir ke bawah. Indah. Cantiknya sampai ke tingkat ekstrim. Tidak peduli apakah itu wajahnya yang seperti rubah, ataupun tubuhnya yang seperti iblis, hanya dengan pandangan sekilas saja, nafsu birahinya akan keluar. Chu Feng, apakah itu benar-benar kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Tanya Su Rou. Meskipun Su Rou tidak mengharapkan Chu Feng ada di sana, dia masih saja tersenyum menawan, dan ribuan jenis keanggunan segera terwujud. Kesadaran terakhir Chu Feng akhirnya runtuh, itu ketika dia mendengar suara lembut dan manis itu. Wush! Jika itu orang lain, maka akan sulit untuk mengendalikan diri ketika mereka melihat Su Rou seperti itu. Tidak perlu menyebutkan tentang Chu Feng, yang saat ini dilalap api jahat itu. Dia merentangkan tangannya, lalu melangkah dengan kakinya, dan dengan melompat seperti katak, dia melemparkan dirinya ke Su Rou yang cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Su Rou. Melihat Chu Feng melompat ke arahnya, wajah Su Rou langsung kehilangan semua warnanya, dan dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Su Rou ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada satu ons pun kekuatan mendalam di dalam tubuhnya. Meskipun dia bisa melihat tindakan Chu Feng dengan matanya, tapi tubuhnya tidak bisa bereaksi. Ah, tangisan tajam terdengar, dan Su Rou jatuh ke tanah. Dia didorong oleh Chu Feng pada saat itu, dan kulit putih salju Su Rou langsung memerah. Matanya yang besar dan menawan seperti rubah itu sedang menatap Chu Feng, dan tatapannya penuh dengan kejutan serta ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng memiliki sesuatu yang menusuk tubuhnya dengan keras. Menghadapi situasi itu, tentu saja Su Rou bisa memikirkan apa yang terjadi. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, teriak Su Rou. Saat dia kehilangan dirinya karena ketakutan, Su Rou ingin mendorong Chu Feng menjauh darinya. Tapi itu sia-sia saja, karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tangannya yang lembut dan halus menggosok tubuh Chu Feng, dan itu membuat keinginan Chu Feng semakin kuat. Mata Chu Feng yang dipenuhi oleh hasrat birahinya, itu melotot seperti harimau di tubuh Su Rou. Dia seperti serigala lapar yang memiliki perut keroncongan, dan meneteskan air liur untuk waktu yang lama sambil menatap kelinci putih kecil. Dua puncak lembut pun muncul di mata Chu Feng. Mungkin karena tindakan yang terlalu sengit sebelumnya, handuk Su Rou ditarik sedikit, dan sepotong putih salju langsung muncul. Saat dia melihat itu, Chu Feng segera menelan air liur. Ketika memandang ke atas, itu adalah leher putih nan lembut, dan wajahnya yang halus dan sempurna. Mata menarik Su Rou menatap tanpa kehidupan ke arah Chu Feng. Matanya agak lembab, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Alisnya yang panjang bergetar sedikit, dan ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Wajahnya merah padam seperti aditif, dan itu membuat Chu Feng kehilangan semua alasan. Bibir lembut dan merah Su Rou yang tertutup, itu memancarkan daya tarik yang tiada habisnya. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Biarkan aku pergi. Tiba-tiba saja Chu Feng membuka mulutnya, dan sedikit menggigitnya. Su Rou yang sedang berbicara dengan Chu Feng tertangkap basah, dan dia merasa bahwa bibir merahnya tertutup rapat. Dikemut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, Su Rou mengalami adegan semacam ini. Dia tidak pernah merasakan itu sebelumnya, namun itu memiliki perasaan yang unik. Tubuh Su Rou langsung lemas, dan kehilangan semua kemampuan untuk menolaknya. Dia pun dengan tak berdaya berbaring di tanah. Pada saat yang sama Chu Feng mencium Su Rou, tangannya dengan jahat menjelajah kemana-mana, dan kemudian merobek handuk di tubuh Su Rou.
Tubuhnya yang sempurna ditunjukkan di depannya, sementara setengah tubuhnya yang lain masih tertutup. Pada saat itu, bukankah Su Rou menyerah pada perlawanan Chu Feng? Hanya saja, ia tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa membiarkan Chu Feng melakukan apa yang dia inginkan pada tubuhnya dan membiarkannya dengan gila mengambil segalanya. Sial, siapa yang melakukan ini pada kita? Teriak Su Rou. Su Rou sudah melihat firasat buruk, dan dia tahu bahwa Chu Feng saat ini kehilangan semua alasan. Dia dengan jelas dipengaruhi oleh obat-obatan, dan kultivasinya juga telah dibatasi. Seseorang seharusnya melakukan sesuatu tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, bukan orang biasa yang bisa melakukan itu padanya di dalam kota burung vermilionnya. Bau ini, ucap Su Rou. Pada saat itu, Su Rou memperhatikan ada aroma aneh di kamar mandinya. Aroma itu cukup akrab, dan dari situlah dia baru mengerti. Namun, dia merasa sulit untuk percaya. Itu adalah jenis obat khusus yang dapat membatasi kultivasi seseorang. Itu adalah hal yang sangat berharga, dan itu adalah harta yang dikumpulkan ayahnya Su Hen. Ini pasti ulah ayah. Kenapa dia melakukan ini? Pikir Su Rou. Pada saat itu, Su Rou benar-benar bingung. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa ayahnya sendiri akan menyakitinya, namun benda itu benar-benar miliknya. Selain ayahnya, tidak ada orang lain yang memilikinya dalam keluarga Su. Selain ayahnya, tidak ada orang lain yang bisa memasukkan obat jenis khusus itu ke kamar mandinya. Namun pada saat itu, wajah Su Rou sudah sangat berubah. Dia merintih kesakitan, karena dia merasa bahwa ada benda asing yang menyusup ke dalam tubuhnya, dan merobek benda yang paling berharga darinya. Tetesan darah perlahan-lahan mengalir keluar. Chu Feng, kamu bajingan. Bersihkan kepalamu, teriak Su Rou. Su Rou dengan marah berjuang, dan ingin mendorong Chu Feng menjauh. Tapi Chu Feng yang ada di tubuhnya itu seperti gunung, dan dia tidak bisa memindahkannya dengan cara apapun. Dia hanya bisa membiarkan Chu Feng yang memiliki mata birahi, dan dengan penuh gairah Chu Feng menekannya. Itu Chu Feng lakukan sampai dia benar-benar tak berdaya. Chu Feng kemudian memijat kepalanya yang sakit, dan perlahan-lahan membuka matanya. Ketika dia dalam keadaan linglung, ada senyum di sudut mulutnya. Karena dia ingat bahwa, dia memiliki mimpi yang sangat indah. Karena saking indahnya, sehingga dia bahkan tidak mau bangun dari mimpinya. Dalam mimpi itu, dia melakukan hal yang sangat nikmat. Meskipun dia lupa tentang detail dan orang-orangnya, itu tetap sangat indah dan sulit untuk dilupakan. Su Rou, teriam Chu Feng. Tapi ketika Chu Feng melihat Su Rou yang benar-benar telanjang di sebelahnya, dan ada noda darah di tanah, dia langsung terkejut bukan main. Berhubungan kembali ke fragmen memori ini, Chu Feng memikirkan hal yang tak terbayangkan. Dia memaksa kakak perempuan Su Mei, wanita kedua dari keluarga Su Rou, itu untuk memuaskan nafsunya. Ya Tuhan, mengapa aku melakukan hal seperti itu? Ucap Chu Feng yang benar-benar tercengang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu, balas Su Rou yang memiliki ekspresi yang sangat dingin, dan suaranya sangat tenang. Sepertinya dia sudah bangun sejak lama, dan dia mengatur emosinya sendiri. Su Rou segera berdiri, dan tubuhnya yang putih bersih dan sempurna itu muncul di depan mata Chu Feng lagi. Melihat itu, secara tidak sadar Chu Feng memalingkan wajahnya, dan tidak berani melihatnya. Tidak perlu melakukan tindakan seperti itu, karena kamu sudah cukup melihatnya tadi malam. Ucap Su Rou sambil menggertakkan giginya, dan menggigit bibir bawahnya. Dia benar-benar marah, karena tidak hanya Chu Feng yang telah melihat seluruh tubuhnya tadi malam. Dia bahkan telah mengambil kesuciannya yang paling berharga. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Chu Feng kemarin tidak dilakukan secara sukarela, ketika dia melihat Chu Feng saat ini memiliki perilaku yang lurus serta memiliki ekspresi malu, Su Rou tetap saja masih sangat marah. Dari kata-kata Su Rou barusan, Chu Feng segera memikirkannya. Dan pada akhirnya dia setuju. Sebagai seorang pria, seseorang harus bisa berani bertindak berani, dan berani mengambil tanggung jawab.
Karena sudah terjadi, bagaimana dia bisa luput dari tanggung jawabnya? Jadi, dia membalikkan kepalanya yang sudah berbalik, dan menatap tubuh sempurna milik Surowu. Meskipun pandangan itu tampak tidak signifikan, Chu Feng langsung bereaksi padanya. Bukan karena Chu Feng memiliki nafsu yang tak terkendali, tapi karena itu hanya di depan seorang wanita cantik, mereka para laki-laki pasti akan bereaksi. Belum lagi bahwa, Chu Feng telah memonopoli pemandangan di depannya. Surowu juga tidak memperhatikan Chu Feng. Dia mengenakan penutup merah muda di depannya, dan juga gaun seputih saljunya. Namun, ketika dia menoleh dan melihat benda yang tegak lurus, ekspresinya tidak bisa membantu, tetapi berubah saat dia dengan dingin menegur. Kultivasi aku sudah kembali. Jika kamu berani memiliki pikiran jahat terhadap aku akan menghancurkanmu, ucap Surowu. Aku akan bertanggung jawab, balas Chu Feng yang tidak takut, dan sebagai gantinya dia bersumpah. Aku tidak ingin kamu bertanggung jawab, dan aku harap kamu tidak menyebarkan ini. Dan juga, jangan berbalik pada Mei kecil, ucap Surowu sambil menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa kata terakhir. Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianati Mei kecil. Tetapi aku juga tidak akan mengkhianati kamu. Aku akan menikahi kalian berdua, kata Chu Feng dengan sangat serius. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah kecil Surowu memucat dari amarahnya. Setelah itu, dia dengan tajam menembak Chu Feng sekilas dan berkata, kamu benar-benar terlalu serakah, ucap Surowu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Surowu dengan cepat berjalan keluar dari kamar mandi. Namun, setelah berbelok di tikungan, dia berhenti dan bersandar ke dinding. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini aneh. Kenapa aku begitu marah? Apa perasaan asam ini di hatiku? Gumam Surowu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.